Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faya ma'asyaral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, sebagai hamba Allah yang beriman, kita diwajibkan untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Kedatangan kita di Masjid Ar-Raudhah ini adalah berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala, berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang sehat, banyak orang yang punya kesempatan tetapi masih enggan untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kehendak hati kita, tergeraknya kaki kita untuk mendatangi panggilan Allah ini adalah nikmat yang sangat besar. Dan itu adalah juga termasuk nikmat iman dan Islam. Karena iman dan Islam kita itu dibuktikan dengan perbuatan, dengan ditegakkan salat, tegakkan salat Jumat, salat 5 waktu. Karena Rasulullah pernah mengingatkan, barang siapa yang mengaku dirinya Islam, kemudian selama 3 kali berturut-turut tidak mendatangi Jumatan tanpa uzur yang syar'i, maka ketika dia mati dalam kondisi seperti itu belum taubat, maka pilih mati Yahudi, Nasrani atau Majusi, alias tidak ada keislamannya lagi walaupun KTP-nya Islam. Nauzubillah min dzalik. Inilah kita bersyukur kepada Allah dengan menggunakan nikmat-nikmat Allah, bertakwa, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita juga bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, imam para rasul, yang mana hanya melalui jalan Islam, jalan Rasulullah, manusia ini akan selamat di dunia dan di akhirat. Hanya mereka yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang kelak nanti akan masuk surga. Maka ini menjadi keyakinan kita bahwa syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian yang tidak terpisahkan bentuk daripada iman kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat salam ini menunjukkan rindu kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada Rasulullah, dan juga berharap syafaatnya di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari Jumat yang penuh berkah ini, mari kita untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan setiap Jumat tangga untuk mencapai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena selalu diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Satu ayat ini dalam Al-Quran yang mengingatkan takwa dengan sebenar-benar takwa. Kenapa? Karena setelah itu diingatkan tentang kematian.
Ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang hidup ini akan mati selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Allah menyampaikan kepada kita, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan itulah kita diperintahkan untuk meningkatkan iman takwa kita setiap Jumat ini untuk mendengarkan khutbah, dan saat sudah khutbah tidak ada kegiatan yang lain selain istima', selain mendengarkan. Tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang baca HP, tidak ada yang baca Quran, kalaupun zikir dalam hati. Itulah adab dan syaratnya kita berjumatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah kondisi kaum muslimin yang saat ini dalam kondisi yang lemah, kita melihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina yang hari demi hari mereka menjadi korban pembantaian kaum kafir, Zionis, Yahudi, Israel, yang terus masih berjalan walaupun sempat ada bulan Ramadan gencatan senjata, tapi kemudian dikhianati kembali dan kaum muslimin menjadi korbannya. Yang memprihatinkan kita, yang membuat mirisnya kita adalah ada sebagian kaum muslimin yang di medsos mereka mempertanyakan dan juga membuat semangat juang mereka itu melemah, menyalahkan pejuang, menyalahkan ini dan itu. Nah, bagaimana kita sebagai seorang yang beriman? Apa kewajiban kita, baik secara agama ataupun negara? Kita jelas sekali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Pertama, bahwa semua orang yang beriman adalah bersaudara. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin yang satu dengan yang lain itu ibarat bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Kemudian Rasulullah dengan menggunakan dua tangannya, menyambungkan kedua tangannya dengan mengatakan begini, bahwa itu saling menguatkan antara mukmin yang satu dengan yang lainnya, baik yang berdekatan ataupun yang berjauhan, apalagi bertetangga, semua ada haknya, ada kewajiban-kewajiban sesama tetangga, tetangga rumah, tetangga desa, tetangga kelurahan, kecamatan dan seterusnya, sampai tingkat negara dan seterusnya. Itu memiliki kewajiban yang sama dimanapun mereka, apapun warna kulitnya, jenisnya, sukunya. Jika dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iman pada Al-Quran, dia adalah saudara seiman. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam cinta kasih mereka, dalam kasih sayangnya, dalam empatinya, rasa untuk saling bersaudara, berukhuwah, rasa saling untuk membantu, menolong, seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh merasakan kesakitan, maka tubuh yang lain akan merasakan tidak bisa tidur, akan merasakan sahar, yaitu tidak bisa tidur dan merasakan semuanya merasakan sakit. Artinya turut merasakan rasa yang dirasakan oleh anggota badan yang lainnya. Begitu juga kondisi kaum muslimin yang di sana yang begitu mengerikan, kita juga setidaknya merasakan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa jelas sekali mereka orang yang beriman, kemudian mereka juga ahlu sunnah wal jamaah, maka itu adalah kewajiban kita untuk membantu, untuk menolong, mendoakan sesama Islam, sesama muslim. Kemudian yang kedua adalah negeri Palestina adalah negeri para nabi. Menurut catatan sejarah bahwa bumi Palestina itu ibarat jantung bagi tubuh dunia ini. Apabila Palestina itu dikuasai oleh orang-orang tertentu, maka dia akan menjadi penguasa dunia. Sebelum Palestina itu ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, dikuasai oleh
orang-orang Romawi, dan mereka adalah superpower pada saat itu. Kemudian dikuasai para sahabat dan seterusnya, khilafah Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya. Kemudian karena umat Islam menurun, lemah, kemudian dikuasai oleh tentara salib selama kurang lebih 100 tahun. Kemudian dibebaskan oleh Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi, ya, panglima perang yang membebaskan Al-Quds. Kemudian umat Islam menguasai dunia, menjadi superpower. Ada namanya Khilafah Utsmaniyah. Dan akhirnya tahun 1924 khilafah turun. Akhirnya kaum muslimin menjadi lemah. Dan 1947 Zionis menguasai Palestina dan mendirikan negara Israel. Sampai sekarang kaum muslimin masih lemah. Akhirnya dunia dikuasai oleh orang-orang kafir dan kaum muslimin menjadi korbannya. Itulah, kita harus tahu sejarahnya, bahwa untuk merebut Palestina adalah kewajiban, untuk merebut Al-Aqsa adalah kewajiban kaum muslimin keseluruhan. Tidak hanya bumi para nabi, tapi juga bumi para sahabat. Di sana ada sahabat Ubadah bin Samit, Shaddad bin Aus, Usamah bin Zaid, dan juga imam-imam besar, terutama imam kita Imam Syafi'i juga dilahirkan di Gaza. Imam Malik bin Dinar, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Ghiyab, Az-Zuhri dan sebagainya. Ini adalah ulama-ulama besar yang ada di Palestina. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah diantara kenapa perhatian kita terhadap Palestina dan kaum muslimin di sana, karena adalah kewajiban secara agama. Dan juga di sana di Al-Aqsa menjadi kiblat yang pertama kaum muslimin. Rasulullah menghadap ke kiblat Baitul Maqdis selama 2 tahun kurang lebih. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perintah dalam undang-undang dasar negara kita bahwa semua penjajahan harus dihapuskan. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka oleh itu ini adalah amanah secara agama dan negara. Maka oleh sebab itu stop fitnah kepada para pejuang yang ada di Palestina. Mereka telah mengorbankan jiwa, hartanya, raganya, nyawanya untuk membela haknya. Sebagaimana dahulu para pejuang kita di Surabaya dan di mana-mana ketika terjadi perang, mereka kalau tidak dibunuh, kalau tidak membunuh akan terbunuh. Maka oleh sebab itu kita jangan saling menyalahkan atau di medsos saling menghujat para pejuang. Mereka sudah syahid. Mereka tidak menangisi tentang kondisinya, tetapi mereka menangisi saudara-saudaranya yang di sekelilingnya makan kenyang, tapi tidak ingat saudara di sana kelaparan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana kita sebagai kaum muslimin yang jauh kondisinya di negeri Indonesia ini? Maka yang pertama tadi, kita berhenti untuk menghujat mereka yang sedang berjuang di jalan Allah, mempertaruhkan jiwa raganya untuk menjaga Baitul Maqdis dan untuk menjaga hak miliknya, tanahnya, kemerdekaannya. Mari kita menyumbangkan harta yang kita miliki, kita bisa menyalurkan di bantuan melalui lembaga-lembaga yang kredibel, yang amanah, yang diakui, yang bisa sampai kepada mereka. Kemudian mendoakan mereka pada saat-saat waktu yang mustajab, agar mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah turunkan tentara-tentaranya, Allah turunkan bantuannya, mereka yang sakit segera disembuhkan, yang rumahnya runtuh kemudian diganti lagi dan segera dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyebarkan informasi yang benar tentang tragedi di Palestina ini, pembantaian dan seterusnya, melalui medsos kita, melalui ceramah-ceramah kita, melalui khutbah dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, memboikot produk-produk Yahudi Israel atau yang bersekutu dengannya, yang membantu mereka untuk membeli senjata dan bantai saudara-saudara kita, dan juga berpartisipasi, ikut andil dalam aksi-aksi solidaritas kaum muslimin untuk Palestina. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita sebut dengan munasarah, atau memberikan bantuan atau solidaritas kepada kaum muslimin yang ada di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan, segera menurunkan bantuannya kepada kaum muslimin yang ada di Palestina. Mereka yang tertindas
segera Allah merdekakan dan kita semuanya ikut bisa sholat di Masjidil Aqsa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir khutbah ini khatib menyampaikan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan motivasi agar kita semangat untuk memenuhi panggilan sholat Jumat. Bahwa Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika datang hari Jumat setelah menjelang waktu masuknya sholat Jumat, Allah mengutus malaikat pencatat amal kebaikan untuk berdiri di pintu-pintu masjid, mencatat orang-orang yang datang ke masjid, yang lebih awal mereka mendapatkan pahala seperti berkorban. Pahalanya, korbannya seperti sebesar unta. Kemudian yang agak terlambat, maka pahalanya mengurang seperti seekor sapi. Kemudian seterusnya, yang agak terlambat lagi, pahalanya mengecil. Korbannya hanya seekor kambing. Dan yang terlambat lagi, lebih kecil lagi, yaitu menjadi hanya seperti seekor ayam. Dan yang terlambat lagi, maka pahalanya seperti hanya sebutir telur. Dan ketika azan sudah dikumandangkan, imam sudah berdiri, duduk di mimbar, maka malaikat itu menutup buku catatan amalnya dan ikut duduk bersama jamaah. Muttafaq alaih. Ini adalah hadis yang sahih, bahwa mari kita ingat, ini bukan dongeng, ini bukan ucapan kiai ulama, tapi ini ucapan Rasulullah yang Allah berikan wahyu bahwa Jumat ini adalah Jumat yang berkah, yang suci. Mari kita semangat, mari kita bangkitkan iman kita seperti ketika kita akan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Secara hukum fikih itu adalah sunnah, akan tetapi Jumatan adalah wajib. Jumatan adalah wajib, maka perhatian kita pada Jumat harus lebih dibandingkan sholat Id. Maka benar sekali Buya Hamka almarhum mengatakan, kalau Anda ingin melihat orang-orang perbedaan, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Islam. Kalau Anda ingin tahu perbedaan orang-orang yang beriman dan Islam adalah, lihatlah momentum antara salat Idul Fitri, Idul Adha dan salat subuh berjamaah. Orang-orang Islam, lihat mereka penuh lapangan, penuh masjid, jalan-jalan, trotoar dan sebagainya dengan jamaah salat Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi lihat mereka orang-orang yang beriman adalah mereka yang memenuhi sof-sof jamaah masjid atau musola. Karena Rasulullah SAW bersabda, asqalul munafikin salawat, asqalus salawati alal munafikin al-isya wa subuh. Rasulullah menyatakan bahwa salat yang terbesar bagi orang-orang yang lemah iman, munafik, adalah mereka yang sholat isya dan subuh. Mereka yang sholat isya dan subuh berarti mereka yang terbebas dari sifat kemunafikan. Maka mari kita gerakkan hati kita. Sudahkah kita selalu menjaga sholat isya dan subuh secara berjamaah? Nah, inilah perbedaannya, dan kita bukan untuk mengolok, tapi ini adalah untuk mengingat dan untuk menyampaikan, jangan sampai nanti di akhirat menuntut
dulu nggak pernah diingatkan. Mari Jumat-Jumat yang datang, dan waktu Jumat hari-hari ini lebih cepat. Pekerjaan apa yang bisa sehingga menunda kita untuk segera? Mari, setan itu memang selalu ingin menyesatkan. Setan itu selalu ingin mengurangi keutamaan yang akan kita dapat. Walaupun setan tidak memerintahkan, udah tidur aja nggak perlu Jumatan. Tapi setan akan mengurangi. Seandainya dia berangkat lebih awal, ibarat dapat pahala seperti unta. Tapi karena ngikuti bisikan setan, ini dulu, itu dulu, sehingga ya sudah khutbah kedua baru datang. Ini adalah suatu yang harus kita koreksi dan harus kita perbaiki. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang panjang usianya dan baik perbuatannya. Orang yang pernah melakukan kesalahan adalah kemudian yang terbaik adalah memperbaikinya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni segala dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, dan memberikan keselamatan kepada kita dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum man amwat. Allahumma ansur man nasara dina Muhammad wa khudhul man khadhala dina Muhammad. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin a'da'aka a'da'din. Allahumma ansuril muslimin al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimin al mustad'afina fi Gaza Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma arzuqhum fathan qariba. Allahumma arzuqhum fathan qariba. Allahumma arzuqhum fathan qariba. Allahumma adfa'na al-bala'ah wal waba'a wal fahsya wal munkara wa suyuf al mukhtalifata wa syadaid wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.